Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan yang pertama tadi sudah sampaikan adalah silaturahim. Yang kedua, saya hadir di sini adalah mewakili dari calon gubernur kita tahun gubernur 2024, yaitu pasangan Bapak Haji Dr. Anwar Hafid MSI bersama Dr. Reni Lamajidu, yang mana oleh KPU, ketetapan KPU setelah dilakukan pemilihan pengambilan nomor urut, beliau adalah dapat nomor urut nomor 2. Sehingga tentu dalam hal ini mohon maaf beribu maaf kalau kandidat baik itu gubernur maupun wakil gubernur tidak bisa hadir di tempat ini, mengingat karena kesibukan dua kandidat gubernur dan wakil gubernur ini saat ini luar biasa, ibaratnya kejar tayang, harus mendatangi di beberapa kabupaten, dan posisi beliau saat ini berada di Poso, ya di Poso, kemudian lanjut ke Morowali Utara, sehingga beliau berdua menugaskan, memberikan pendelegasian kepada kami selaku yaitu di barisan berani, yaitu barisan bersama Anwar Reni. Apa tujuan? Yang pertama adalah tentu ada beberapa program unggulan, program dari beliaunya nantinya seketika kepercayaan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah memilih mencoblos beliaunya pada saat tanggal 27 November 2024, tentu ada pijakan, ada langkah secara konstruksi, yaitu namanya program kerja. Program kerja dituangkan di dalam pemaparan visi dan misi beliaunya. Nah, dalam pemaparan program kerja ini supaya masyarakat juga bisa melihat, supaya masyarakat bisa menilai, supaya masyarakat bisa mengukur sejauh mana program-program yang ditawarkan ini apakah berkepihakan kepada masyarakat atau tidak. Tentu nanti Bapak Ibu yang akan menilainya, yang akan memahaminya dari 9 program unggulan yang sudah dituangkan dalam pemaparan visi misi beliau pada saat beliau sebelum menjalankan tugas amanah dari rakyat, supaya juga rakyat ikut mengontrol seketika beliau terpilih, tentu akan memberikan sebuah fondasi yang sifatnya jadi supaya ada namanya pengawasan, supaya ada namanya kritik, supaya ada namanya saran, supaya juga masyarakat tidak beli kucing dalam karung, ya, supaya betul-betul berkepihakan tidak sama masyarakat yang ada. Saya mulai dari programnya beliau pertama, yang paling pertama dan utama dulu. Kenapa saya bilang pertama dan utama? Karena ini menyangkut adalah peningkatan berani secara sumber daya manusianya dulu, cerdasnya dulu, ya, berani cerdasnya dulu. Bicara cerdas tentu diharapkan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini paling tidak mengurangi, paling tidak bisa memberikan fondasi dari masalah SDM-nya, sumber daya manusianya dulu. Ya, berani cerdas ada dua opsi, ada dua pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman berani cerdas dari non formal, pendidikan yang non formal. Kemudian yang kedua adalah pendidikan secara formal, ya. Kenapa ada pendidikan non formal dan formal? Pertanyaannya. Saya jelaskan dulu yang terkait dengan masalah pendidikan non formalnya dulu, ya. Beliau sangat peka
beliau sangat memahami kondisi terkait dengan masalah penempatan, penggunaan sumber daya manusia, tenaga kerja yang sudah ada di perusahaan-perusahaan, kalau boleh kita bilang adalah perusahaan yang luar biasa, perusahaan yang sifatnya sudah standar internasional. Di mana tempatnya? Yaitu di Kabupaten Morowali. Bukan cuma hanya Morowali Induk, tapi ada di Morowali Utara, ada yang di Luwuk, ada yang di Gola, ada yang di Palu, ada yang di Parigimotong. Tetapi semuanya itu kenapa terisi oleh tenaga kerja yang ada bukan putra-putri kita di Sulawesi Tengah. Yang isi adalah tenaga kerja yang didatangkan dari luar Sulawesi Tengah. Ada yang dari Cina, malah dari negara Cina, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, hampir seluruh Indonesia ada di perusahaan yang sudah beroperasional di Kabupaten Morowali dan sekitarnya. Bahkan ratusan ribu. Ya, satu perusahaan itu sampai ratusan ribu. Kalau 8 perusahaan, berapa ratus ribu yang digunakan oleh perusahaan itu. Di mana letak persoalannya? Di mana letak keadilannya? Kenapa tidak menggunakan putra-putri kita yang punya tanah di bumi Tadulampu di Sulawesi Tengah? Pasti ini jadi pertanyaan pertama. Kenapa harus orang yang dari luar yang diprioritaskan? Pertanyaannya sederhana, jawabannya sederhana. Karena tidak punya skillnya, tidak ada kemampuan skill yang dimiliki oleh putra putri kita saat ini. Kalau menggunakan SDM dari Indonesia, khususnya misalkan di Pulau Jawa atau mungkin di Sulawesi atau bahkan negara Cina, orang-orang yang sudah punya skill standar yang memiliki kualifikasi yang siap digunakan di perusahaan yang sedang beroperasi di Morowali. Nah, olehnya itu Bapak Dr. Anwar Habib mencari solusi bagaimana jangan berlarut-larut, jangan sampai anak-anak kita yang ada di Sulawesi Tengah ini jadi pengangguran. Kalau jadi pengangguran, dampaknya juga berdampak sosial yang kurang positif, ya, sangat risiko tinggi, karena pasti akan muncul menimbulkan namanya kerugian yang sifatnya kenakalan. Kalau sudah kenakalan, merugikan sosial, pasti akan bencana berkaitan dengan persoalan hukum. Nah, beliau karena pekannya, beliau sudah pernah ada di Kabupaten Morowali kurang lebih hampir 10 tahun. Bahkan kalau mau jujur, perusahaan yang sekarang mau produksi metro, perusahaan yang bisa mendatangkan tenaga kerja ratusan ribu di sana, itu tidak terlepas juga hasil karya tangan dari Pak Dr. Anwar Habib selama beliau menjabat jadi bupati. Artinya bahwa hadirnya perusahaan asing yang beroperasi di sana adalah juga tangan buah hasilnya beliau bagaimana bisa mendatangkan investor yang bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Morowali Utara maupun di Morowali Timur. Olehnya itu, bagi Bapak Ibu yang punya putra putri yang tidak mau melanjutkan program pendidikan formal, mungkin sudah ingin kerja, akan dibuka peluang itu, menutupi, mengejar apa yang sudah jadi ketinggalan saat ini. Lebih baik ketinggalan, ya, lambat bergerak, tapi ada kepastian dari sama sekali tidak dilakukan, sehingga anak-anak kita terus akan jadi pengangguran. Oleh itu, pasangan Anwar ini insya Allah atas pilihan dari masyarakat Sulawesi Tengah, konsep dan program ini akan dilakukan. Yang pertama, untuk yang tadi saya sampaikan, yang pendidikan, bukan pendidikan melanjutkan ke-1, tapi untuk mencari pekerjaan, maka akan dibangun namanya lembaga latihan kerja secara standar internasional. Nah, kenapa standar internasional?
Perlu tadi sudah saya sampaikan, ada benang merahnya terkait dengan perusahaan yang sudah ada, yang sudah beroperasi di beberapa daerah di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu dengan dibukanya kolaborasi perusahaan yang sudah ada di Sulawesi Tengah, kemudian atas yaitu pergub yang akan dikeluarkan untuk kerjasama dengan perusahaan, sekaligus untuk membuat tenaga yang siap pakai sesuai dengan yang ada di perusahaan yang sudah beroperasi di wilayah Sulawesi, khususnya di Morowali. Maka di Morowali dulu kita berikan. Nah, oleh itu Bapak, dengan kesempatan peluang ini tentu Bapak sudah bisa berpikir, artinya tidak kecil hati lagi seketika anaknya tadi tidak mau kuliah. Artinya ada ruang yang diberikan beliaunya untuk bisa dilatih supaya terampil skillnya sesuai dengan standar internasional tadi. Paling dalam pendidikan nanti kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Setelah itu dikeluarkan sertifikat tanda kelulusan. Nah, setelah ada tanda kelulusan sertifikat, maka komitmen yang akan dibangun yaitu memasukkan anak-anak yang sudah terlatih sesuai standar yang diharapkan perusahaan, maka mengurangilah namanya tadi pengangguran. Kalau saat ini, kalau boleh saya bilang, tenaga dari luar Sulawesi Tengah anggaplah 100%, anggaplah 100% yang isi di sana, 75% itu diisi oleh tenaga yang dari Sulawesi Tengah, yang 25% adalah putra-putri dari Sulawesi Tengah saat ini. Tapi seketika program nanti ini jalan, seketika apa yang diimpikan, yang digagas oleh Bapak Dr. Anwar Hafid di dalam menangani persoalan yaitu kesenjangan tenaga kerja yang sudah ada di sana, maka akan diputar. Dalam arti diputar, 25% adalah oleh tenaga dari luar Sulawesi Tengah, 75% harus wajib diisi oleh putra-putri yang ada di Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena tadi adanya lembaga secara teknis sudah dibenahi dengan skillnya, dengan tenaga yang profesional. Perusahaan juga nggak mau rugi, menerima, mengerjakan, tentu sudah siap pakai, nggak perlu lagi diajari lagi. Makanya dibuat namanya lembaga latihan kerja tadi standar internasional. Itu yang non formal. Nah, bagaimana yang formalnya? Yang formalnya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya kalau kita punya pimpinan yang ngerti dan paham dengan namanya peningkatan mutu sumber daya manusia SDM-nya. Kalau anaknya Bapak Ibu tahun ini tamat SMA, misalkan mau melanjutkan ke jenjang program strata 1, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kepemimpinan Bapak Dr. Anwar Hafid siap memberikan beasiswa SPP penuh. Ya, saya ulangi bahwa seketika beliau dipercaya, diberikan amanah oleh masyarakat Sulawesi Tengah menjadi gubernur, maka dengan program satu rumah satu sarjana, artinya bahwa tidak ada lagi tamat SMA ya mundurkan diri karena nggak punya uang. Bagaimana kuliahnya? Di mana kuliahnya? Kuliah bisa dilakukan di wilayah Sulawesi Tengah, bisa juga di luar wilayah Sulawesi Tengah. Intinya SPP kalau S1 8 semester itu dibayar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, SPP. Terus misalkan, bagaimana Pak? Misalkan anak saya nggak punya bapak, anak yatim, saya nggak punya uang, apakah hanya cuma ditanggung SPP-nya saja? Misalkan ini, kalau ada pertanyaan, saya tekankan, saya tegaskan di sini, seandainya kita menemukan hal-hal yang seperti itu, tentu Pak Anwar yang selaku orang yang memang paham dengan pendidikan, paham dengan sosialnya, maka bukan hanya SPP yang akan ditanggung beliau, termasuk adalah
biaya hidup selama kuliah dan biaya tempat tinggalnya. Mau kuliah di mana saja. Yang itu kalau yang SMA ke S1. Nah, bagaimana yang S1 dan S2? Sama. Yang S1 mau ke S2 boleh juga. Mungkin di daerah apa namanya ini Hutam, Talise, ada yang mau melanjutkan S2, mungkin ada yang tamat S1 dari Putra Budi Bapak. Silakan. Prosedurnya gimana? Sederhana. Seketika beliau dilantik, ya, mudah-mudahan saya dipercaya untuk mengelola terkait dengan pendidikan, ya, sederhana. Persyaratannya pertama, kalau memang mahasiswa itu benar menjadi mahasiswa, tentu yang diminta hanya dua kampus. Pertama adalah kartu mahasiswa, kemudian surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, kemudian kartu keluarga dan KTP. Kenapa ini diminta KK dan KTP? Jangan sampai nanti ngambil ponakannya dari Jawa di kota program ini, ya, wah, kecolongan nggak boleh. Harus betul-betul putra putri dari Sulawesi Tengah. Anak kan, kalau memang KTP-nya Sulawesi Tengah, boleh. Nggak dilarang. Sederhana. Jadi intinya Bapak Ibu yang nantinya yang tidak lama lagi sudah mau anaknya mau lulus SMA, bahkan yang sekarang sudah kuliah misalkan, sekarang kuliah baru semester 4 misalkan, beliau dilantik masuk semester 5, bisa diajukan di semester 5 itu sampai di semester 8. Jadi tetap ditanggung oleh pemerintah provinsi. Hitung-hitungannya nggak logis, tidak. PAD kita bisa dianggarkan 20%, itu hampir triliun juga. SPP berapa sih? Bisa mencapai sampai 100.000 orang pun masih nggak rugi, nggak bangkrut demi peningkatan SD tadi. Nah, bagaimana yang S2 mau ke S3? Saya sampaikan ke beliaunya saat itu, Bapak mohon izin, kalau sudah dilantik, mohon diprioritaskan putra-putra yang terbaik. Setiap kabupaten diberikan yang sudah S2 diberikan kelanjutan S3. Satu kabupaten satu dokter, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di kabupaten yang ada. Contoh misalkan Morowali butuh tenaga S3 dokter di pertambangan, ya, atau geologi, atau dokter energi yang ada di Luwuk misalkan, atau mungkin di Palu dokter ahli tata kota misalkan. Ini penting sehingga beliau saat menjabat 3 tahun maka sudah menghasilkan 13 dokter, aset yang paling luar biasa bisa digunakan memajukan Sulawesi Tengah. Kalau masa kerjanya 5 tahun, setidaknya 26 dokter yang dicetak oleh beliau, yang dibiayai oleh uang rakyat Sulawesi Tengah, yang bermanfaat untuk wilayah Sulawesi Tengah. Apa nggak bangga kita, Pak? Dan seterusnya akan bergulir seperti itu. Itu kalau yang kita bicara yang formilnya. Nah, sekarang ranah dari Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah itu untuk pendidikan menengah, yaitu SMA, SMK, ya, sederajat. Maka dibebaskan semua biaya. Ya, tidak ada lagi biaya yang dibebankan kepada sekolah. Bahkan seragam sekolahnya pun ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau SD SMP bagaimana, Pak? Minta maaf, kalau SD SMP bukan ranahnya Pak Gubernur, ranahnya Bapak Wali Kota dan Pak Bupati. Jadi punya ranah, punya kabling-kablingannya yang nggak bisa diambil alih. Bangkrut nanti kalau SD SMP diambil, karena ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau tamat SMA sekarang masih kelas 1, yang mau naik kelas 2, berarti Bapak sudah mengurangi beban biaya pendidikan tadi. Nggak berikan seragam, nggak dipungut apa-apa, ya. Nah, bagaimana yang berprestasi? Karena tidak menutup kemungkinan setiap sekolah ada anak yang pintar, yang prestasinya bagus, tentu langsung diberikan kesempatan untuk memilih perguruan tinggi mana yang nantinya
sesuai dengan kedisiplinan kemampuan itu anak. Ya, mau keluar negeri sekalipun, pemerintah Pak Dr. Arno siap untuk membiayai, bukan cuma di kawasan Indonesia. Mau masuk UGM, saya di depan, karena saya di UGM. Jadi nggak usah khawatir. Kalau anaknya nanti mau sekolah, ya. Kalau yang mau S2 ke S3, saya di UGM. Kalau mau ambil teknik sipil, saya di Brawijaya di Malang, ya, atau di UNER. Tergantung dari kemampuan anak-anak setelah nanti dilihat hasil prestasinya. Ya, prestasinya biasanya kalau dari tamatan SMA 1 sampai 5 itu kan prestasi. Itu kan biasanya ada beasiswa PMDK, bebas memilih. Nah, itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah provinsi, Pak. Artinya, Pak, ini bukan baru saat kebutuhan ini kemudian ada program ini, tidak. Beliau semenjak 10 tahun menjadi Bupati Morowali sudah dilaksanakan program ini. Artinya tinggal meneruskan program ini. Beda dengan kandidat lain dadakan. Tapi Pak Anwar kelanjutan. Bukan saat ini menyalurkan baru saat ini buat program ini, tidak. Jadi meneruskan kelanjutan. Bapak Ibu kalau punya keluarga di Morowali bisa testimoni tanya apakah benar beliau program yang terkait dengan pendidikan ini di sana dibiayai. Bahkan di sana satu guru satu rektor. Satu guru satu rektor. Luar biasa. Ya memang PAD-nya juga bagus. Sebenarnya perusahaan juga dapatannya besar. Tapi seketika pimpinannya, bupatinya, gubernurnya tidak peduli, ya tidak bisa juga jalan karena tidak peduli. Nah, tentu kami berharap apa yang saya ceritakan tadi bisa terlaksana, bisa meringankan Bapak semuanya kalau Bapak memberikan amanah, kepercayaan dan berkepihakan kepada pasangan 02 ini. Itu bicara tataran pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu ada namanya berani sehat. Berani sehat ini siapapun pasti tidak mau sakit. Tapi apa boleh dibilang kalau sudah saatnya sakit ya pasti sakit. Dan sudah sakit punya beban namanya dam sostek yang sudah mati nggak bisa digunakan. 1-2 hari nggak bisa digunakan, Bapak Ibu pasti ditolak oleh rumah sakit. Percaya tidak, Pak? Pasti tolak. Apalagi mati 1 bulan, 2 bulan. Itu nggak bisa. Olehnya itu programnya beliau adalah dengan berani sehat, dengan KTP pintar, Bapak Ibu tidak usah resah, tidak usah takut, tidak bisa berobat. Bapak masuk rumah sakit, tunjukkan KTP bisa diobati, sampai rawat inap pun Bapak nggak usah mikirkan biaya, karena Bapak keluar biaya sudah ditagih ke pemerintah provinsi. Makanya setelah nanti beliau dilantik oleh DPR provinsi ya presiden ya dan oleh presiden, maka program-program ini sudah mulai jalan. Pertama, terkait dengan pendidikan tadi, tentu pemerintah provinsi akan melakukan kerjasama, yaitu antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah dulu. Apakah universitas negeri, apakah universitas swasta, itu relatif, tapi semuanya akan dikerjasamakan. Begitu juga kerjasama dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Jawa, bahkan juga di Sulawesi Selatan. Seketika anak-anak yang tamat SMA tadi, ada yang masuk kedokteran, ada yang masuk teknik sipil, kebetulan dapatnya di Jawa, itu adalah sudah tanggung jawab Gubernur Sulawesi Tengah yang akan dipercaya oleh masyarakat. Ya, intinya adalah dari kesehatan ada pengecualian 2 hal yang nggak dibiayai oleh Pak Gubernur. Siapa yang nggak dibiayai, yang nggak bisa dibebankan ke Pemda? 1, ASN, pegawai negeri sipil. Kenapa nggak dibiayai? Karena sudah dipotong memang gajinya. Ya, Bapak sakit kan memang sudah asuransi kepegawaian kesehatan itu sudah dipotong. Kedua, masyarakat yang bekerja di perusahaan BUMN.
itu nggak dipotong karena sudah melekat dengan sendirinya. Artinya tanggungan dari pihak perusahaan, tanggungan dari pegawai nyata tadi. Nah, pertanyaan bagaimana kalau anak yang tidak masuk di dalam asuransi pegawai atau perusahaan itu ditanggung oleh pemerintah provinsi sepanjang memang melekat dalam kartu keluarganya, benar-benar anak kandung atau anak walaupun anak angkat tapi sudah masuk di kartu keluarga boleh ditanggung oleh pemerintah provinsi. Kira-kira memberikan warga ringan atau memberatkan Pak? Ringan ya, alhamdulillah. Kemudian ada namanya berani berkah. Selama ini saya belum melihat pendapatan yang diberikan kepada pengurus rumah ibadah. Apakah itu Pak Imam, apakah itu pegawai saranya, apakah itu takmirnya. Dalam programnya beliau akan diberikan kompensasi di gaji. Sama dengan halnya Pak RT dan Pak RW dapat gaji sama dengan itu kurang lebihnya. Ya, jadi ini adalah tujuan kepada Bapak lulus menugaskan ke sini untuk memberikan menyambung apa yang sudah terprogram, apa yang sudah terrealisasi dalam bentuk visi dan misinya ini supaya masyarakat dalam memilih nanti di tanggal 27 November tidak salah pilih atau tidak kucing beli dalam karung ya, supaya betul-betul Bapak bisa memahami. Kalau kita bicara kualitas calon kepala daerah sudah dibuktikan 2 kali yang diliput oleh media massa, bahkan dilihat oleh masyarakat Sulawesi Tengah, bahkan bukan masalah Sulawesi Tengah karena live nasional. Artinya apa? Bapak Ibu sudah bisa melihat fakta yang ada dalam debat kandidat gubernur, mana yang berkualitas, mana yang setengah kualitas, dan mana yang kiranya hanya mencoba-coba. Yang bisa menjawab, yang bisa menilai adalah Bapak Ibu semua. Tadi saya katakan kalau pasangan 02 ini bukan mencoba-coba, tapi sudah jalan, tinggal ditingkatkan dari kabupaten, ditingkatkan lebih luas ke tingkat provinsi. Tapi kalau yang lainnya masih coba-coba dan nggak ada berani yang seperti ini. Bapak Ibu, inilah apa yang saya sampaikan. Nanti saya ingin ada oleh-oleh dari Bapak Ibu. Apa Pak oleh-olehnya? Bukan kue, bukan rokok mineral, yaitu aspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya yakin dan percaya pasti di dalam lingkungan di komplek Bunta Talisi pasti banyak hal-hal yang terkait dengan masalah fasilitas umum belum terpenuhi secara penuh, saya yakin. Olehnya itu silahkan Bapak Ibu bertanya nanti. Pertanyaan Bapak Ibu akan ditahu oleh beliau. Kenapa? Tujuannya yaitu supaya dalam menjalankan tugas selama 5 tahun itu ada alurnya itu jelas, kebijakannya itu jelas, kebijakan yang tidak serampangan, kebijakan yang tidak asal bikin kebijakan, tapi kebijakan yang berkepihakan kepada masyarakat, yang mana masyarakat sangat membutuhkan. Dari beberapa tadi pasti dibutuhkan sekali, saya yakin ya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu hal ini kembali tinggal Bapak Ibu saja yang nantinya yang bisa menyaring, yang bisa mengambil sebuah keputusan selama 5 tahun. Jangan karena Mas Fajar datang, Bapak Ibu dikasih gula 3 kilo, beras 2 kilo, kasih minyak 5 tahun, Bapak Ibu susah. Berarti Bapak Ibu tidak pikirkan jangka panjang buat keluarga. Seperti tadi yang saya sampaikan tadi, anak mau kuliah, sakit gak punya duit berobat,
Hanya karena apa? Hanya karena serangan Mas Fajar. Hanya sesaat. Kira-kira Bapak rela seperti itu? Merugi 5 tahun hanya sekejap mendapatkan. Nah, kalau dikasih, Pak, saya diantar ke rumah. Tuh, kalau diantar kan Bapak gak minta. Iya kan? Bapak terima. Kalau ditanya memilih ya, calon saya, jawab aja insya Allah. Kalau Bapak jawab insya Allah, Bapak gak dosa. Kalau gak milih, kan insya Allah itu kan belum pasti. Gak dosa Pak. Ya kan? Tapi kalau Bapak dikasih gula kopi, kemudian minyak, Bapak milih ya nomor ini. Oh iya, saya pilih. Betul Pak, saya pilih. Yakin saya pilih. Bapak dosa loh kalau milih orang yang lain. Nah, ini perlu pemahaman yang kiranya Bapak bisa pilih mana untuk kepentingan jangka panjang, mana untuk hanya kepentingan sesaat tapi akan menyesal selama 5 tahun yang tidak ada kesempatan yang seperti ini. Ya. Jadi Bapak tidak usah khawatir bahwa kandidat itu biasanya surga telinga. Setelah jadi kemudian selamat tinggal. Lupa. Kalau PKB masih mending, PKB jadi alhamdulillah ada hasilnya. Tapi kalau kandidat selamat tinggal. Saya jamin 1000%. Kenapa saya jamin 1000%? Inilah bukti fakta visual saya. Ya, ini bukti Pak. Nanti saya kasihkan ke Pak Ustadz sini. Habis ini lapor masuk tak berikan. Seperti tadi saya di Jalan Juanda. Di Juanda Lorong 1 RT 1 RW 2. Setiap saya kemana-mana saya berikan. Nanti Bapak itu tolong dibagikan kepada masyarakat. Artinya apa? Ikut mengawasi apakah benar yang disampaikan seperti saat ini dibuktikan atau tidak, terrealisasi atau tidak. Saya juga ikut berdosa. Ya, ketika orang yang saya bela mati-matian kemudian ingkar janji, dosa Pak. Tapi sebaliknya, seketika beliaunya amanah apa yang disampaikan ditepati, janjinya ditepati, saya masuk surga juga Pak. Contoh masalah pendidikan tadi, sambil contoh. Misalkan anak yang mungkin orang tuanya nggak mampu, dia dikuliahkan bahkan sampai jadi orang dari program ini, saya ikut menikmati Pak. Apa pahala? Amal jariah namanya. Ya benar ya Pak ya, benar ya. Kalau nggak salah begitu. Nah inilah kita berharap seperti itu. Saya Pak di depannya beliau, ya berkali-kali saya sampaikan ini, saya membantu beliau dengan ikhlas, tidak ada pamrih sedikit. Kenapa? Kalau saya ada pamrih, berarti ada rasa kerakusan, ada rasa yang hanya ikut. Oleh itu saya sampaikan beliau, bismillah saya membantu Bapak ikhlas, tidak ada pamrih. Seketika saya ada pamrih saya enggak ditunaikan oleh beliau, maka saya sampai kiamat pun pasti saya benci sama beliau. Tapi kalau saya nggak ada pamrih, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah Tuhan sudah berikan saya rezeki. Ya, saya tinggal cari sedikit demi sedikit amal-amal yang bisa saya sampaikan seperti ini. Seketika dilaksanakan, ya berarti ibadah. Yang penting bisa bermanfaat buat saya. Saya berjuang buat masyarakat saya yang ada di transmigrasi. Kebetulan saya ketua umum Forum Komunikasi Masyarakat Jawa dan Transmigrasi Sulawesi Tengah. Jadi perjuangan saya juga bukan cuma di kota Pak, di dataran transmigrasi sudah saya bluskan semua. Dan alhamdulillah kalau beliau memang amanah seperti yang saya harapkan dan saya yakini, insya Allah saya banyak amal yang saya bisa dapat. Tapi kalau tidak, ya saya menanggung dosa. Makanya perlu ada bukti autentik di dalam setiap kegiatan dimanapun berada, harus seperti ini. Jadi saling mengingatkan, kan begitu ya Pak. Kalau sudah diingatkan, dibuktikan dan ini kemudian dia jalan sendiri, ya dosa saya kecil. Dari 100% mungkin tinggal 10% dosa saya yang saya tanggung. Kalau nggak amanah, tapi kalau amanah ya 100% pasti didapatkan. Kira-kira begitu ya. Jadi ini momen yang sangat baik ya. Mungkin ya nanti saya nggak boleh paslon yang ini begini, paslon ini begini, tidak.
Saya orang yang paling dekat dengan Pak Ahmad Ali, karena di 2014-2019 saya adalah Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Provinsi. Kak Judi masuk sebagai kandidat gubernur 2020, saya membuat jaringan namanya Jarum 2020. Apa itu Jarum 2020? Jawa Rusdi Mastura Mahmud Amin. Alhamdulillah sudah bentuk. Walaupun ya udahlah kasar cerita. Ya itu haknya aja. Dan saya nggak pernah ngemis, nggak pernah bimbang. Dan memang saya pantang untuk bimbang. Tapi itulah kenyataannya. Tentu saya harus mencari calon seorang gubernur yang betul-betul pertama yang berkualitas. Masyarakat yang cerdas pasti memilih pemimpin yang berkualitas. Berkualitas ini dari sisi mana? Boleh beberapa hal. Dari intelektualnya, pendidikannya, dari pengalamannya, mumpuni atau tidak, atau mencoba-coba. Ya, kemudian dari terutama adalah akidahnya, agamanya. Ini harus kita timbang-timbang. Mana kiranya dari ketiganya yang menurut Bapak, ya, yang sesuai dari pilihan Bapak tadi. Kira-kira seperti itu. Ya, semua kembali pada masyarakat yang akan menilainya. Selesai ini yang saya sampaikan, kita tadi saya katakan lebih banyak kita dialog atau tanya jawab atau ada pertanyaan lah paling tidak. Silakan kalau ada yang bertanya kami persilakan. Bapak Ibu silakan, Ibu yang di belakang atau Bapak yang di depan belakang kalau mau bertanya silakan. Ya silakan Pak. Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi nggak bisa lari ya Pak? Ya biar aja. Pendek Pak. Ya silakan aja Pak. Saya sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak semuanya mewakili, tapi bukan kepentingan pribadi tapi untuk umum ini. Ya. Yang kami hormati Bapak Profesor yang sudah menyampaikan beberapa hal yang begitu sangat meluas, yaitu mewakili calon kandidat gubernur gubernur kita, insya Allah mudah-mudahan. Yang pertama Bapak, tadi yang kita bahas tentang pendidikan anak sekolah. Yang kami ingin sampaikan bahwa pendidikan tentang keagamaan ini Pak, ini kan untuk merubah daripada generasi itu yang tentunya kan daripada akidahnya dulu Pak. Ya, akidahnya ini yang perlu kita perlu benahi. Kenapa? Bahwa generasi sekarang ini Pak, kalau kami lihat betul lulusan S1 S2, tapi program pendidikan keagamaan ini yang sangat kurang. Contoh saja, kami kemarin memiliki anak yang punya keinginan melanjutkan pendidikan tentang keagamaan, pesantren Pak. Ya. Kami mencoba mendaftarkan di Kota Palu ini, di pusatnya Al-Khairat. Kami bukan berarti mengkritik, bukan. Tetapi kenapa begitu Pak? Kenapa sampai sejauh itu, bahwa bagi kami yang memiliki keinginan yang anaknya lebih bagus daripada sebelumnya, ingin belajar lebih jauh, tapi kenapa tentang keagamaan ini begitu mahal juga, hampir sama dengan umum. Yang kami inginkan bahwa kita kan di sini di Sulawesi Tengah ini adalah mayoritas, bukan minoritas. Mayoritas. Kenapa sama halnya dibisniskan ya? Begitu mahalnya, saya bilang hampir sama dengan fakultas-fakultas umum, yang tentunya yang kami berharap, kami bagi warga yang kami miskin, yang punya berkeinginan bahwa anak itu menjadi yang bermoral ya. Tapi ternyata begitu mendaftarkan mahal administrasinya, kami mundur. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, mohon maaf ini Bapak-Bapak sekalian, kami cuma hanya mewakili saja sebagian. Kebetulan juga di sini Pak, kami kan warga Huntap yang baru di Huntap Talise ini. Yang pertama, program kami yang kami inginkan tentang diprioritaskan sebagai yang imamnya maupun guru mengaji itu agar senantiasa pemerintah perlu memperhatikan agar senantiasa generasi ini kan awalnya dari guru-guru mengaji itu untuk mengotak-atik daripada merubah akidah. Tapi kalau seandainya juga tidak diberikan semangat dari pemerintah, terutama yaitu mohon maaf bukan gaji, tetapi harus diberikan penyemangat Pak, agar senantiasa guru-guru mengaji juga memiliki rasa tanggung jawab. Nah di sini yang tentunya kekurangan tanggung jawab itu tidak ada perhatian dari pihak pemerintah, hanya diabaikan. Tapi kenapa kalau di bidang umum sangat tinggi sekali perhatiannya, tapi tentang keagamaan ini sangat minim sekali Pak. Itu. Kemudian lagi Pak, masalah pembangunan masjid. Kami kan tinggal di Huntap ini yang tentunya ingin memiliki tempat ibadah yang bagus lah. Sekarang ini kami memiliki tempat ibadah yang betul memang program pemerintah belum ada, tapi kami bermohon mudah-mudahan Pak Dokter ini bisa menjadi seorang pemimpin di Sulawesi Tengah ini nomor 1. Insya Allah. Dan kemudian juga bagi para imam juga kami bermohon agar senantiasa diberikan juga inisiatifnya Pak, harus disamakan dengan dengan yang lainnya lah Pak. Kenapa sehingga menyampaikan seperti itu? Ini seorang imam itu Pak gampang susah. Apa sehingga dikatakan gampang susah? Bila mana datang suasananya masyarakat itu ada kedukaan, yang tentunya yang ditanyakan siapa? Tentunya pegawai sarah masjid, yang sementara pegawai masjid itu sama sekali nol besar, tidak memiliki yang namanya inisiatif dari pemerintah. Itu yang kami bermohon Pak, agar senantiasa bila mana Pak Dokter Hafidin menjadi seorang nomor 1 di Sulawesi Tengah, agar senantiasa diperhatikanlah bagi pegawai sarah maupun guru-guru mengaji Pak. Nah, mungkin hanya itu saja yang sempat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan atau malah ada Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nyimak dari Pak, siapa namanya Pak? Saya Pak Umar. Pak Umar, imam masjidnya. Iya. Huntap Talise. Ada 3 pertanyaan dari Pak Umar. Pertama adalah terkait dengan masalah pendidikan keagamaan. Ya, kiranya pendidikan keagamaan ke depan ini apakah tergolong di dalam berani cerdas? Kan itu ya Pak intinya. Saya jawab dengan tegas, itu juga salah satu kelompok yang dinamakan untuk berani cerdas yang pendidikan formal. Artinya, seketika putra-putri kita tidak mau melanjutkan di perguruan tinggi umum, maka sekarang ini Pak, pondok pesantren ini luar biasa. Pondok pesantren modern yang mempunyai kualifikasi juga pendidikan umum di Jawa. Maaf kalau saya bilang di Jawa, itu sudah bahkan bukan mahasiswanya, santrinya bukan cuma dari Indonesia, bahkan dari Malaysia, Singapura, dari Korea, dari Brunei, pondok-pondok menempuh ilmu pendidikan melalui pondok pesantren. Kalau di Sulawesi Tengah saya melihat ada yang cukup bisa dikategorikan standar sama dengan di Jawa, yaitu yang ada di USU, ya, pondok pesantren Gontor, sama
kurikulumnya sama, dosennya juga sama, karena itu dosennya digilir Pak. Yang 1 semester katakanlah dia di Poso, habis itu ditukar lagi kembali yang dari juga ke Poso, sama standarnya Pak. Jadi nggak perlu diragukan bahwa di pesantren itu ketinggalan dengan yang pendidikannya umum. Bisa, kalau memang tujuannya dua yang ingin dikuasai, dari sisi pendidikan secara umum, dari sisi fondasi secara ilmu keagamaan. Itu yang diharapkan ya Pak ya. Iya. Kedua, tadi sudah saya sampaikan, mungkin apakah Bapak lupa, ada tadi yang namanya berani berkah Pak. Berani berkah itu yang selama ini belum ada menurut saya, dan saya belum mendapatkan yang berani memberikan kompensasi gaji para pengurus rumah ibadah, apakah itu kalau di Islam, apakah itu imam, apakah itu pegawai syara, apakah kebersihan, maka diberikan gaji, insya Allah beliau sudah terpilih nanti Pak. Jadi luar biasa, ya akan diberikan. Kembali yang ketiga pertanyaan, yaitu terkait dengan rumah ibadah yang perlu dibangunkan. Saya berharap ya melalui media ini pasti akan terekam. Seketika beliau diberikan amanah kepercayaan setelah dilantik, Bapak bersama warga yang ada di sini atau melalui tokoh atau melalui imam masjid diketahui Tuhan, ajukan permohonan pembangunan perusahaan yang kurang atau bahkan bangun yang baru, misalkan buat proposalnya Pak. Nanti bisa melalui tuan rumah ini Pak Ustadz ini, ya nanti Pak Ustadz bisa diserahkan ke saya, ya nanti seperti itu Pak. Ya sepanjang apa yang kita inginkan tadi, permintaan dan segala yang kita butuhkan harus betul-betul beliau jadi dulu. Jangan seperti kemarin yang saya di Kabonena baru belum cukup sehari sudah datang ke rumah bawa proposal. Wah, ini aneh bin ajaib. Saya bilang nanti kalau sudah Bapak akan melihat pada tanggal 27 November kan sudah ditahu ini siapa yang terpilih. Nah, Bapak seketika lihat, wah 02 terpilih. Tunggu 1 minggu, biasanya kan masih ada problem-problem kecil-kecil. Tapi kalau sudah dinyatakan oleh KPU ditetapkan dan akan dilantik, silahkan Bapak buat proposal yang terkait dengan rumah ibadah. Artinya untuk kepentingan umat secara umum. Jadi kita melayani yang terkait dengan pembangunan harus kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat luas. Tapi kalau terkait dengan pendidikan itu bisa pribadi. Maksudnya nggak harus rame-rame, ya nggak harus nunggu nanti yang lainnya, tidak. Mana yang ada kesempatan silahkan daftarkan, ya dengan catatan ada sudah jelas diterima oleh perguruan tinggi, sudah jelas dia tamat SMA, misalkan seperti itu. Ya jadi kita terima jadinya, maksudnya yang sudah persyaratan itu ada, baru kita masukkan dalam database-nya supaya pengontrolan pembayaran kepada perguruan tinggi gimana itu supaya korek. Sama dengan Bapak sakit tadi, Bapak sakit sudah langsung dilayani, nggak di pipom. Karena apa? Karena Pak Gubernur akan melakukan namanya kerjasama terkait dengan kesehatan tadi juga. Jadi Bapak nggak khawatir nggak dilayani. Ya, kalau misalkan ada yang aku petugas-petugas, saya yakin seketika sudah dilaksanakan kerjasama MOU dengan pemerintah, pasti juga pikir-pikir Pak kalau nggak layan dengan baik Pak. Lalu sekarang ini gampang, media ini kan cepat tersebar, ada pasien ditelantarkan, ada pasien bahkan sudah susah meninggal, pulang rumah sakit ambulan dibayar. Insya Allah beliau nggak akan seperti itu. Selama ini gitu kan Pak, orang sudah sakit duka, orang tuanya meninggal, jauh dibawa ke Parigi dari rumah sakit itu datang masih dibebankan biaya ambulan. Padahal itu adalah bagian layanan yang harus dilayani oleh pemerintah. Inilah nantinya insya Allah beliau akan, kalau Bapak semua ini meyakini
ya saya yakin beliau juga akan dipilih oleh masyarakat yang lain yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, sudah pas Pak? Alhamdulillah. Pak, ada lagi silakan. Ibu mungkin di belakang. Pak RT, ada yang diusulkan Pak RT? Ya, yang di depan. Ayo Pak, langsung semua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami hormati Pak Imam, Pak Profesor, narasumber. Saya ingin bertanya nih Pak, ini saya baca-baca ini. Ya. Ini berat sebenarnya. Termasuk berani nih Ya. programnya. Berani cerdas, berani sehat, berani Ya. lancar. Kayak ini kita bilang berani cerdas. Ini yang saya mau tanyakan, berani cerdas ini yang dapat beasiswa ini apakah hanya yang DTKS atau yang non DTKS? Karena selama ini saya pribadi kami tidak tergolong DTKS dan tidak juga tergolong orang mampu, kelas menengah lah istilahnya. Dan ini cukup banyak sekali Pak, Ya. populasinya di Sulawesi Tengah. Betul. Banyak sekali. Kita ini kalau orang Palu bilang hidupnya TGP. Ya. Mau dibilang orang senang tidak, mau dibilang orang Ya. susah juga tidak. Ya. Karena penghasilan cukup. Baik. Nah, ini yang saya harapkan kira-kira untuk mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan tadi, apakah kita harus DTKS dulu atau yang penting dia KTP Sulawesi Tengah dapat? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saran. Tadi katanya Pak Imam, saya agak tangkap sedikit. Kalau kita mau sekolahkan anaknya kita di sekolah agama, saya pernah sekolahkan anakku sekolah agama, dia uang masuknya 5 juta. Ya. Per bulannya 350. Ya. Mahal. Dan memang kualitasnya bagus. Ya. Nah, jika dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah di negeri, itu memang dari segi agamanya kurang bagus. Nah, ini mungkin saran untuk calon gubernur, kira-kira apa bisa tidak kurikulum yang ada di pendidikan sekolah agama bisa tidak diaplikasikan di sekolah-sekolah negeri, supaya kita yang kalangan tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya kita di sekolah agama, ketika kita masukkan ke sekolah negeri dengan dibawa kepemimpinannya Pak Nur Hafid, bisa juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang kaya di sekolah agama anaknya. Ya. Jadi kita masuk sekolah negeri, kita juga dapat anaknya kita menghafal, Ya. anaknya kita juga diajar sholat dan lain Ya. sebagainya. Ya. Selanjutnya apa lagi ya? Sebenarnya banyak tadi, cuma aduh, Ya. untuk sementara itu aja dulu. Baik ya, saya bisa menangkap pertanyaan yang tadi sudah saya tekankan, bahwa yang bisa mengikuti program pendidikan formal itu bukan semata-mata hanya mahasiswa murni, maksudnya mahasiswa murni gitu. Dia belum mendapatkan kesempatan pekerjaan, sehingga dia kuliah masuk dia 1, sehingga SPP semester 1 sampai selesai semester 8 itu ditanggung oleh pemerintah provinsi. Bagaimana yang bekerja? Bagaimana yang sudah pegawai? Bisa juga diajukan. Malah kalau pegawai memudahkan, kenapa? Ada izin belajar. Ya, aturannya kepegawaian seperti itu. Nah, biayanya kalau Bapak misalkan di Kota Palu ini misalkan Bapak pegawai Kota Palu, sedangkan biaya ini kan dari provinsi. Boleh Pak. Sepanjang nanti aturannya, pertama Bapak dapatkan izin dari pemerintah Kota Palu yang mengikuti pendidikan. Kalau misalkan S1 mau S2, ya tentu juga rekomendasi lah paling nggak dari Pemkot, kuliah di Surabaya, di UNER misalkan, biaya SPP-nya ditanggung oleh provinsi. Dan itu memang komitmennya. Jadi nggak pilih kasih. Ya, kedua terkait dengan masalah kurikulum. Kurikulum ini kan, ya maaf Pak, biasanya diganti penguasa. Di daerah itu mengikuti saja. Karena kurikulum ini standar nasional. Kurikulum yang nggak bisa kita di daerah itu seenaknya bikin kurikulum, tak boleh. Karena ada Pak Menteri, namanya Menteri sekarang bagus, bisa. Menteri Mendikbud dengan Menteri menengah sudah beda. Nah, dengan harapan Menteri yang baru ini, mudah-mudahan seperti harapan Bapak tadi bisa berkolaborasi dengan Menteri Agama. Karena ini kan kementerian yang berbeda, Pak. Ya, tapi usulan bagus. Tapi nanti akan coba saya diskusi sama beliaunya bagaimana solusinya supaya ada keseimbangan dari agama, mutu agamanya berkualitas, dari ilmu umumnya juga berkualitas. Sebenarnya sederhana kok kalau seperti itu, tinggal gurunya, guru agamanya
Kan sekarang ini banyak guru agama yang masih S1, SAG. Padahal tuntutannya harus sudah S2, bahkan harus S3. Kalau membenahi kualitas SDM-nya, ya harus dirubah tadi. Kalau dia mau kuliah, dikuliahkan, ya tentu pemerintah provinsi siap membiayai, walaupun mungkin dia ASN di kabupaten atau kota, tidak ada masalah. Kalau saya yang saya benahi adalah guru agamanya, bisa dilihat mana yang sudah S1, mana yang sudah S2, mana yang S3. Apalagi Depak beliau ini mantan pejabat di Departemen Agama beliau ini. Ya, jadi artinya sebenarnya di Depak itu luar biasa, biaya banyak, uangnya lebih banyak daripada Menteri Pendidikan. Cuma saya nggak tahu apakah kenapa nggak memikirkan menyebarkan guru agama itu masuk di pendidikan umum, maksudnya berkolaborasi dengan diperbantukan di sekolah umum, tapi dikirim yang memang sudah kualifikasinya pendidikannya yang sudah tinggi, sehingga pertanyaan tadi akan terjawab. Benar nggak ya Pak? Nah, mudah-mudahan beliau ini juga mantan di sana bisa bisiki Pak Kaswilnya, Pak Menterinya, kan beliau pernah bersama Pak Menteri, sering dengan Pak Menteri agama. Ya, ini tinggal teknis sebenarnya. Ya, gubernur biasanya hanya menjabarkan melakukan kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak kementerian. Adapun misalkan sedikit penyimpangan, itu biasanya dia mengeluarkan namanya peraturan gubernur. Ya, bukan berarti mengabaikan, tapi mungkin ada penambahan atau mungkin pengurangan disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah provinsi. Kemampuan di sini yang saya maksudkan ya biaya untuk memikul itu. Kira-kira begitu Pak, ya. Sudah pahami ya? Oke, terima kasih. Lain. Ayo Bapak, yang muda-muda sudah kerja atau belum? Belum kerja? Sudah, di mana? Hah? Perusahaan biasa ya. Kalau misalkan ada lembaga latihan kerja internasional mau masuk? Mau. Hah? Apa sudah kawin? Hah? BPJS. Jadi kalau insya Allah beliau sudah dikukuhkan, dilantik resmi jadi gubernur, BPJS nggak usah dipakai. Berarti yang penting dia KTP Sulawesi. Yang penting KTP-nya Sulawesi Tengah. KTP mana? KTP mana? Makassar. Oh Palu. Kalau Palu gak ada masalah. Ya. Didoakan, diyakinkan dengan Bismillah. Kalau bisa memilih beliau, maka BPJS nggak usah dipakai. Karena yang bayar bukan BPJS nanti. Yang bayar bapak sakit, mas sakit di rumah sakit itu adalah Pemda. Langsung ditagihnya ke Pemda, bukan BPJS lagi. Ya paham ya? Ya. Kalau misalnya Pak, kan biasa kalau di kantor itu perusahaan yang dijamin BPJS untuk posisi saat ini yang dijamin BPJS itu hanya tiga anak, ya, suami istri dan 3 anak. Nah, kalau misalnya nanti ada anak keempat, itu berarti dijamin pemerintah itu. Yang ya, itu. Yang keempatnya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Kalau kawin 2, nah ini pertanyaan, ada pertanyaan. Pak, istrinya 2, yang satu memang melekat karena pegawai negeri ya, tapi yang satu tidak. Dan yang sejak tidak ini yang diberikan dia pengobatan oleh pemerintah sepanjang dia warga resmi Sulawesi Tengah, walaupun istri yang kedua sekalipun, 3 pun juga. Ya, jadi paham ya. Jadi tadi kecuali yang sudah pegawai negeri, yang pegawai perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan, ya nggak perlu dibebankan ke Pemda. Tapi kalau misalkan tadi anaknya yang keempat ya dapat masuk di jatah di ASN-nya, ya boleh. Dan memang wajib hukumnya pemerintah melindungi dan memberikan layanan seperti itu. Tapi hanya satu-satunya kandidat yang berani seperti ini Pak. Kalau ada saya ingin tahu, bisa dibuktikan nggak? Belum ada, tahu saya. Jangan karena ya itulah, kita kan pasti ada keyakinan. Saya meyakini beliau amanah, saya meyakini. Kalau saya nggak meyakini beliau amanah, ngapain sih saya belusukan kemana-mana? Mending saya di kampus main dengan cucu, ya, nggak capek, nggak ini. Tapi sasaran dan tujuan saya adalah
ingin membantu orang baik. Ya, seketika orang baik kita dukung dengan hati ikhlas, dengan kebaikan, yakin pasti Tuhan yang akan membalasnya. Bukan yang bersangkutan, tapi yang Maha Kuasa yang membalasnya. Kira-kira begitu. Ya, sama dengan Bapak, ikhlaskan aja. Bismillah di tempat bilik suara, yakinkan, ya, saya pilih Pak Anwar, Ibu Reni. Apa yang disampaikan, gagasan, ide, program dalam visi misinya yang melalui saya, misalkan Bapak ingat saya pilih ini. Nah, kira-kira begitu. Pasti akan Tuhan dengar. Karena dari Bapak baik. Ya, bukan karena gula 1 kilo uang 200-500 ribu. Tapi kalau Bapak terima 500, berpikir di bilik, ini sudah memberikan uang 500 ribu. Ini masa depan keluarga aku 5 tahun. Bimbang, setanlah situ masuk. Kira-kira begitu. Maka yakinkan dengan hati yang tenang, ya, ingat apa yang saya sampaikan pada malam ini, ya. Nanti Bapak yang punya HP Android bisa saya teruskan ke Bapak, ya, supaya apa? Ingat saya, supaya juga Pak ingat Pak Anwar, supaya Pak ikut mengawal, supaya Pak bisa menagih janjinya. Ya, betul kan? Betul. Jangan nanti omong-omong, yang bikin menang, bergaya. Menagih janjinya susah Pak. Iya, loh, makanya ada namanya, nggak mungkin masuk ke Pak Anwar. Kan sudah saya kasih fasilitas tadi. Ada ini, buktikan, catat nomor HP saya. Ya, harus catat nomor saya. Ya, silahkan, saya selalu di mana pertemuan catat nomor saya. Karena apa? Karena saya ini ujung tombak, bertanggung jawab apapun yang sudah kami sampaikan di tengah-tengah masyarakat secara luas. Dan saya berdosa Pak, kalau ini kalau nggak dilaksanakan oleh beliaunya, ya kan? Tapi saya yakin dan percaya beliau akan mengecewakan. Beliau yang beramanah. Ya, ini saya tekankan pada Bapak semuanya. Yang penting, apalagi Pak, dengan melihat sekarang ini, ya, hoax beliau bertebaran, diisukan korupsi 200 miliar, dibilang begini. Ketakutan karena apa? Karena nggak bisa bersaing dengan pola-pola seperti ini. Sehingga kalau Bapak melihat di YouTube atau apa, itu harus mengapa? Kalau Bapak meyakini Bapak ikut dosa, apalagi sampai mengecap lagi. Nah, ini perang narasi di media, perang narasi. Jadi Bapak harus tegas. Saya yakin warga yang tegas pasti memilih pemimpin yang berkualitas, yang nggak gampang diombang-ambing, dan beliau tidak bisa disetir, nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Kenapa? Karena beliau tidak punya beban, nggak diberikan uang oleh orang lain, nggak juga membuang uang kepada warganya. Yang dijual beliau adalah seperti ini, gagasan seperti ini, konsep seperti ini yang bermanfaat oleh masyarakatnya. Tetapi kalau ada kandidat memberi uang 500 ribu, super migula dan seterusnya, maka yang terjadi adalah dagang sapi. Tahu dagang sapi Pak? Untung dan rugi yang dipikirkan. Saya sudah buang 100 miliar. Ya, apa yang saya harus dapatkan? Gak pikirkan Pak masyarakat yang seperti tadi ini. Karena apa? Karena dia merasa dagang sapi. Dan ini akan terjadi. Makanya ada namanya istilah Mas Wajar. Kalau Bapak terbawa arus Mas Wajar, silakan Pak. Gak akan maju. Kasihlah kesempatan orang yang punya niat baik. Kasihlah kesempatan sama-sama mengontrol, mengevaluasi kinerjanya beliau supaya Bapak juga merasa nyaman, aman, terlindungi. Selesai ini yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu yang di belakang ada pertanyaan lagi? Pak RT, Pak Ustaz, ada pertanyaan di belakang? Pas. Baik, di sini nggak ada lagi. Pak, bagaimana kalau dia menunggak BPJS-nya di atas daripada 2 tahun atau 1 tahun kan? Ya, itu. Terus itu juga Pak, ini kan dibilang tadi kesehatannya tinggal bawa KTP. Nah, tinggal bawa KTP. Itu berlaku di rumah sakit atau puskesmas? ya. Jadi KTP itu bisa berlaku di rumah sakit. Nah, kalau menunggak, kata saya sampaikan,
Seketika beliaunya itu sudah dikukuhkan, dilantik, buang aja BPJS-nya. Kan nggak cukup juga. Ya kan? Nggak usah dibayar. Ya kan? Kenapa nggak dibayar? Ya tentu kalau dibayar kan rugi juga. Pemerintah sudah menjamin, masa membayar. Mending diberikan kebutuhan yang lain. Benar nggak? Ini yang penting. Berani Pak. Kami berani, ini bukan ngawur. Kita sudah punya hitungan yang matang. Apalagi perusahaan-perusahaan yang ada raksasa yang di wilayah Sulawesi Tengah ini luar biasa. Kita sudah itu, pendidikan pun enggak rugi, dibuang ke perusahaan. Kami sudah. Tadi yang saya dengar sudah dibahas masalah kesehatan, pendidikan, masalah berkah, harmonis segala macam. Nah ini ya ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak, masalah UMKM. Oh ya. Oke, jadi kalau pemerintah itu biasanya setiap tahun orang sampaikan kayak begini. Oh alhamdulillah UMKM kita tahun kemarin 34.000, Kota Palu kan 34.000, tahun ini jadinya 35.000, bertambah 10.000 UMKM. Nah ini ironinya Pak, UMKM itu bertambah, kadang hanya bertambah jumlahnya saja, artinya maksudnya susah mereka itu untuk meningkat Pak. Iya. Sekarang UMKM 10 tahun akan datang masih UMKM omsetnya masih 500.000, terus tiap bulan tidak ada peningkatan. Nah apa yang akan dilakukan oleh Anwar ini ketika mereka menjabat diberi amanah untuk UMKM kayak penjual pop ice, penjual somai yang omsetnya anggaplah 100.000 satu hari, 1 bulan 3 juta yang hanya mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk orang-orang seperti itu yang bisa kami tagih nanti kalau misalnya Bapak jadi? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita bicara UMKM, ini sebenarnya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, apa yang dilihat kolaborasi sini adalah pertama, apa dulu yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita bicara Sulawesi Tengah, tataran Sulawesi Tengah, apa sih produk unggulan, bahan makanan yang jadi primadonanya Sulawesi Tengah? Kan itu dulu. Setelah itu tentu akan bagaimana pemerintah dalam hal ini membantu UMKM ini, termasuk di dalamnya adalah marketingnya, penjualannya, membatasi bahan-bahan yang terkait yang sudah ada di Sulawesi Tengah, yang dari luar dibatasi, bila perlu ditolak. Ini terjadi seperti di kampung saya di Kota Batu. Di Kota Batu Pak, kalau boleh saya cerita, sama dengan Sigi sebenarnya. Tidak punya laut, tidak punya hutan, tapi PAD-nya di atas nomor 1 di Jawa Timur. Yang dijual apa? Yang dijual adalah jasa wisata. Nah, wisata ini banyak indikatornya, yaitu pertama memberdayakan UMKM, ya, masyarakat buat kelompok, setiap kelompok diberikan kebebasan memilih produk apa. Katakanlah keripik apel, sana keripik nangka, terus yang sana bagian pembungkusnya. Yang itulah sehingga pada saat semua ini berjalan, tidak boleh dari luar Batu menjual selain produk yang ada di Batu tadi. Akhirnya apa? Semua jalan Pak. Masyarakat ibu-ibu yang hanya tugasnya sebagai ibu rumah tangga bisa mendapatkan pendapatan. Kalau pertanyaan tadi ingin supaya tidak hanya stagnan, tapi bisa ada peningkatan setiap tahunnya. Ya, peran pemerintah sangat penting. Ya, nanti kita akan tentu setelah beliau dilantik ada namanya koordinasi, konsolidasi di dalam menentukan siapa kepala dinas perkoperasian, siapa kepala dinas perdagangan. Ini penting, termasuk membackup persoalan yang seperti yang Bapak tanyakan ini, sehingga menjamin bahwa masyarakat ini apalagi ada namanya penyanggah kebutuhan pokok yang ada di IKN. Tidak usah bicara IKN Pak, sekarang kita bicara Morowali saja. Tidak mampu masyarakat Sulawesi Tengah memberikan kontribusi kebutuhan yang ada di Morowali Pak. Contoh ayam, daging, itu didatangkan bukan dari Sulawesi Tengah karena nggak mampu di sini. Dalam sehari itu lebih dari 1 ton daging, belum lagi ayam, belum lagi itik, belum lagi buah-buahan. Pertanyaannya, apakah pemerintah dalam kondisi itu dibiarkan saja, tidak ada gerakan yang namanya gerakan
masyarakat tani ditinggalkan pertaniannya, buahnya, sayurnya misalkan. Nah, ini juga sebagai tantangan pemerintah ke depan. Tapi saya yakin dan percaya karena beliau lama dan pengalaman 10 tahun di birokrasi, pasti sudah dipikirkan itu. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak tanyakan, insya Allah beliau sudah membuat agenda untuk kepentingan itu. Karena kepentingannya menyangga pangan yang ada di luar Sulawesi Tengah. Itu yang paling penting. Sehingga nanti masyarakat tidak ada yang nganggur lagi. Tinggal pembatasan, tinggal memudahkan, memberikan sarana atau mungkin bantuan permodalan melalui dinas koperasi, ya itu bisa terjadi. Kira-kira begitu, ya. Paham ya, Pak? Baik ya. Yang lainnya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya atas nama kedua kandidat mewakili Bapak Dr. Haji Anwar Hafid bersama Ibu Dr. Reni Lamajido menyampaikan dan mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Walaupun seperti yang sudah saya sampaikan, tentu masih banyak kekurangan. Ya, kalau memang tidak memuaskan apa yang Bapak Ibu tanya tadi, insya Allah nanti akan saya edit apa hasilnya sebelum saya sampaikan ke beliaunya. Ya, intinya adalah apapun pertemuan malam ini, bahwa hasil ini harus diketahui oleh kedua kandidat. Bahkan langsung saya sampaikan tadi waktu di Jalan Juanda, Pak, ada anak perempuan sekolah kuliah di Politeknik. Ya, Politeknik siapa? Kebidanan. Dia sudah dapat surat mau di drop karena nggak bisa bayar SPP. Ya, nggak bisa bayar SPP. Dan malam ini tadi, alhamdulillah, Ibu Wakil Gubernur Ibu Reni Lamajido saya telepon dan beliau luar biasa. Saya sudah merinding, langsung diambil alih dan anak itu mungkin insya Allah bisa punya. Luar biasa. Saya juga bersyukur punya kandidat yang peduli dalam seketika seperti itu. Memang betul-betul nggak punya apa. Di Jalan Juanda, Pak, ada videonya yang saya videokan juga tadi. Ini membuktikan bahwa kandidat kita yang 02 ini tidak main-main, betul-betul peduli. Kalau nggak peduli pasti nggak mau terima telepon saya, tidak bisa, nggak mau menyelesaikan persoalan tadi. Tapi alhamdulillah malam ini tadi juga Ibu Reni Lamajido, saya juga berterima kasih Ibu Wakil Gubernur yang sudah mengatasi persoalan yang memang butuh sentuhan, butuh anak tadi itu menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan pahala yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Dan yakin dalam kesempatan di Huntap Talise ini, saya sampaikan ulang di forum ini, mudah-mudahan akan menjadikan sebuah perhatian lebih, bukan hanya cuma di wilayah tadi di Juanda, tapi bisa di Huntap Talise. Ya, terima kasih Ibu Wakil Gubernur Ibu Reni dan Bapak Ibu sekalian. Karena sudah ada pertanyaan, untuk melengkapi lagi kita ada namanya deklarasi. Kenapa ada deklarasi? Bahwa itu adalah, kalau saya yang ilmu hukum saya, pasti ada bukti. Kalau kita mau minta, mana buktinya? Ya kan Pak ya? Nah, olehnya itu dengan hormat kita melakukan deklarasi sebagai pelengkap dari apa yang kita bahas tadi ini, dari apa yang Bapak inginkan tadi. Inilah pembuktian bahwa kecintaan Bapak, keseriusan, komitmen Bapak, Ibu semua di masyarakat yang ada di Huntap Talise ini, mudah-mudahan 100% memilih beliau berdua. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ayo Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Tes. Sebelum kita deklarasi, saya katakan dulu, kalau nanti saya menyampaikan mendukung dan mencoblos, Bapak Ibu langsung Anwar Reni. Ya, kalau saya sebutkan pilih nomor, Ibu Bapak menyebutkan nomor 2 dengan jari. Coba ya, kita ulang, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap warga masyarakat Kelurahan
Huntap Talisi, Kota Palu, mendukung dan mencoblos ya, sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Pilih nomor 2. Ya, itu aja namanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap warga masyarakat Kelurahan Huntap Talisi, Kota Palu, mendukung dan mencoblos sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Pilih nomor 2. Ya, ulang Pak ya. Satu lagi, yang kompak yang pasangan atau Anwar ini kompak ya. Tadi bilang kompak ya. Anwar ini ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warga masyarakat Kelurahan Huntap Talisi, Kota Palu, mendukung dan mencoblos sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Pilih nomor 2. Mantap. Ya, terima kasih sudah cukup.